Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Juga tentunya selamat siang untuk para teman-teman petani lebah Kelanceng dimanapun berada. Juga tiada henti-hentinya mari kita bersyukur terlebih dahulu atas segala rahmat, nikmat, hidayah yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga kita senantiasa selalu menjadi manusia yang terus dan terus bersyukur. Juga tentunya sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di dunia sampai nanti di akhir hayat kita tentunya. Oh ya, untuk hari ini hari Minggu, kebetulan saya free, saya tidak ada kegiatan hari Minggu ini, dan ada beberapa pesan masuk yang bertanya sebenarnya tentang Kelanceng Menoreh. Jadi Kelanceng Menoreh ini termasuk salah satu usaha saya, yaitu pembibitan juga, produksi madu, dan juga saya ada beberapa bimbingan pelatihan baik itu secara individu ataupun kelompok. Bahkan beberapa hari yang lalu juga saya ada kegiatan pelatihan bersama dengan masyarakat peserta dari Luanu. Saya mengawali budidaya lebah kelanceng ini di tahun 2017. Karena dulu lebah kelanceng ini masyarakat masih menganggapnya sebagai hama pengganggu, atau mungkin bisa juga disebut dengan ada yang menganggapnya sebagai limbah, sehingga memang tidak dibudidaya dan justru banyak yang dibiarkan begitu saja atau bahkan malah ada yang dibakar dan lain sebagainya. Tapi semenjak saya budidaya hingga saat ini, sekarang lebah kelanceng ini sudah betul-betul sangat booming sekali dan hampir dikenal di semua pelosok wilayah, tidak hanya di Kaligesing, Purworejo, bahkan lebih luas lagi. Dan dari apa yang saya budidaya ini, saya memang memberikan pembelajaran kepada teman-teman petani lebah, karena untuk di Donorjo khususnya di tempat saya budidaya ini memang lebahnya yang ada itu jenis Levisep, itu yang memang istilahnya lokal, atau bisa juga disebut dengan kearifan lokal, yang memang lebah Levisep ini menempati rusuk-rusuk bambu yang ada di rumah-rumah penduduk. Berbeda dengan mungkin daerah lain, termasuk di luar Jawa, karena ada spesies yang lain juga untuk lebah kelanceng. Memang lebah Levisep tingkat produksinya juga lebih lambat. Dan nanti saya juga tentunya akan mengajak para pemirsa untuk melihat di sekitaran rumah saya, tempat saya budidaya. Dan untuk madunya juga manfaatnya luar biasa, karena sudah banyak yang terbukti membuktikan bahwa kandungan yang ada di dalam lebah madu kelanceng atau Trigona ini memang sangat bermanfaat sekali untuk segala macam jenis penyakit, termasuk penyakit-penyakit kronis. Juga untuk saat ini yang memang lagi bersama-sama kita alami pandemi COVID-19, ini juga madu bisa menjawab untuk semuanya itu, termasuk baik untuk menjaga imunitas atau mungkin yang sudah terpapar untuk bisa segera kembali pulih. Ada banyak sekali manfaatnya. Hanya saja memang beberapa ini sering juga bertanya kepada saya, sebenarnya seberapa banyak mengkonsumsi madu. Kalau saran saya untuk madu kelanceng ini, sekali konsumsi itu hanya cukup 1 sendok makan. Itu kalau hanya sebatas untuk menjaga imunitas, menjaga kesehatan, cukup dengan 1 sendok makan.
Kalau memang kita ada keluhan, boleh 2 sendok makan, maksudnya satu hari 2 kali, bukan 2 sendok makan, 1 hari 2 kali, pagi sebelum aktivitas dan malam sebelum tidur. Itu cukup, karena 1 sendok makan itu juga setara dengan 17 gram karbohidrat yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi kalau memang itu untuk penyembuhan, boleh 3 kali. Tapi tetap dosisnya 1 sendok makan. Tidak boleh lebih. Dan baiknya juga memang jangan terlalu lebih. Demikian kaitannya dengan madu. Kalau kaitannya dengan lebah juga memang mungkin banyak juga teman-teman yang budidaya dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan bambu, ada yang menggunakan satu kotak dan lain sebagainya. Kalau di Kelanceng Menora ini memang saya merekomendasikan untuk budidaya itu dengan sistem kotak didik dan kotak topping. Karena di sana ada banyak kemudahan, termasuk kemudahan pada saat kita panen, kemudahan saat penangkaran, dan juga tentunya hal itu sedikit resiko dibandingkan dengan kalau kita budidaya dengan satu kotak ataupun dengan bambu. Karena kalau dengan kotak topping dan kotak didik, ini memang telur lebah ratu ini berada di kotak didik, sehingga pada saat proses panen, pada saat proses yang lain itu memang lebah ratu dan telur ini tidak terganggu, sehingga mereka tetap bisa berproduksi secara baik. Namun dari sekian banyak paparan ilmu tentang lebah, memang satu hal yang memang saya wajibkan kepada teman-teman petani, karena sebenarnya kuncinya itu bukan di seberapa banyak lebah yang kita budidaya, seberapa banyak kotak yang kita punya, tapi kuncinya itu ada di vegetasi. Karena madu ini adanya di bunga. Kalau kita tidak mau membuat vegetasi, maka tidak mungkin sekali lebah kita akan berproduksi madu. Jadi hukumnya wajib, membuat vegetasi itu hukumnya wajib. Dan mendekatkan vegetasi kepada kotak-kotak lebah atau tempat-tempat budidaya itu juga sangat bagus, sehingga aktivitas lebah dalam mencari nektar, resin, dan juga tentunya madu ini dia tidak memerlukan jangkauan yang terlalu panjang. Mungkin begitu ya teman-teman, dan juga jangan lupa untuk selalu ikuti channel ini, karena tentunya ini juga hasil permintaan dari teman-teman semuanya, bahwa ada yang meminta video tutorial bagaimana cara panen, bagaimana cara memecah koloni dan lain sebagainya. Melalui channel ini nanti saya akan share, saya akan buat konten untuk teman-teman yang membutuhkan, dan tentunya saya berharap apa yang saya sampaikan di konten ini nantinya bermanfaat untuk teman-teman, khususnya petani lebah. Namun bila mana di channel ini juga ada kalanya mungkin tidak tentang sebuah edukasi, tapi itu juga tentang ya sedikit banyak mungkin aktivitas saya, ya mohon untuk bisa diterima dan bisa dimaafkan. Tapi sekali lagi nanti melalui channel ini saya akan kupas semuanya tentang cara budidaya lebah Kelanceng. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, juga share, komen, atau mungkin ada request yang membutuhkan tutorial apa, insya Allah nanti saya akan sampaikan melalui channel ini. Mungkin gitu ya teman-teman, untuk khususnya para petani lebah dan para pemirsa di channel YouTube saya. Terima kasih sekali. Nanti saya akan eksplor yang ada di seputaran rumah saya kaitannya dengan budidaya lebah Kelanceng. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.